Mata bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Yang sukacita lambaikan tangannya. Sorakan Yesus dahsyat. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow, puji nama Tuhan. Ya, selamat sore teman-teman semua. Kita bertemu lagi hari ini. Sungguh luar biasa, bukan? Ya. Luar biasa. Luar biasa betul ya, Kodwi ya. Kodwi udah Ya. excited banget. Tadi kita lihat nih, udah siap buat mendengarkan apa yang nanti Kareta bakal sharingkan. Doginya hebat loh. Doginya lucu. Aku baru tahu guys, Kareta ada anjing loh guys. Waduh, teman-teman ada suka anjing di sini? Ya. Waduh. Di sini Joy, di sini. Waduh, ada yang suka anjing juga ternyata. PTW, Kareta sharing dikit dong Kareta. Anjingnya jenis apa sih Kak? Wah, tutup kamera Kareta. Anaknya Golden. Ini lagi manja sama aku nih. Aku lagi suruh duduk. Oh, anaknya Golden. Oh, berarti Golden itu punya ibu, punya bapak. Iyalah. Apa gimana? Aku nggak ngerti. Aduh, gebet nih. Kayaknya kalau Kodwi, kalau di kursi ini selalu paling semangat kayaknya ya. Yo, Oke. ya. Kodwi, apa kabar Kodwi? Kodwi, apa kabar Kodwi? Wah, di mute nih. Masih di mute. Kodwi. Baik. Oh, Baik. puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Yes, ya. Yesus dahsyat. Amin. Luar biasa ngelihat Kodwi ini excited banget nih, guys. Amin. Jadi terpacu semangatnya terbakar nih sama Kodwi. Bakar. Luar biasa. Saking senengnya ya. Luar biasa, nggak apa-apa. Walaupun di Zoom kita duduk, kita gerak-gerak. Biar kita membakar lemak kita juga. Betul apa betul? Ayo, ya kan? Ya kan? Biar kita tegang, ya kan? Udah berasa kayak meeting sama presiden, guys. Kalau tegang, guys. Jangan tegang, guys, ya. Di sini kita semua sudah jinak, ya. Sudah melewati vaksin tetanus. Oh, bukan ya, bukan. Nggak ada rabies kita juga. Nggak gigit kok. Bukan. Apa sih, Bet? Jelas bener deh, Bet. Bukan. Kita telah melewati vaksin COVID kedua, ya. Ada yang sudah booster di sini? Sudah ya. Puji Tuhan sudah booster, ya. Jangan bergantung sama vaksin, guys. Bergantung sama Tuhan, ya. Oke. Puji Tuhan. BTW, tadi aku lihat ada Queen. Mana Queen? Queen. Shalom, Queen. Shalom. Di mana dirimu? Nama on cam. Di mana? Dirimu di mana? Anaknya emang gitu. Dirimu di rumah? Aku lagi di mobil. Oh, lagi di mobil. Oh alah. Oke, salam buat orang tua ya. Salam buat mama papa di sana. Oke, yuk. Oh iya, satu lagi lupa guys. Ada Karen guys. Shalom Karen. Karen. Masih ke mute. Kabar Karen? Shalom Kak. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Sekolah libur sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 8. Oh, 8. Oh, kok lebih singkat? Tanggal 8.
Enggak, maksudnya kalau misalnya tanggal 8 kan hari Jumat. Jadi masuknya itu tanggal 11. Oh, tanggal 11. I see. Standar ya. Apa jangan semua sekolah sama ya? 11 juga ya. Gak tahu juga sih. Maklum. Beda-beda ya. Beda-beda. Jakarta 11, Jawa 18. Nah, masalahnya di tempat SMP ku dia libur sampai tanggal 25 Juli, guys. Lebih lama lagi, guys. Ya, 25 Juli gitu loh. Rasanya aduh, pengen sekolah tapi mager. Ya. Itulah namanya. Kapanpun. Selama apapun libur, nggak usah males ya. Belajar. Mager. Yo, gimana sih? Baru dibilang. Ya, non mager-mager klub ya. Di kaos kalau mager. Nah. Anda seperti tidak mager aja ya. Nah, ya. Kalau mager, jangan mager. Minum kopi. Nggak ada hubungannya. Ya. Tapi gak apa-apa sih ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Queen Via Sofan Kadante. Pada Oke, Queen. semuanya mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih buat berkat-Mu di pagi hari ini hingga sore hari ini. Sekarang kami ingin memulai acara cool di sore hari ini. Kiranya Engkau berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuh, hilang. Lagi di mobil. Siapa yang hilang, bro? Oke. Sepertinya Chris-nya lagi nggak baik karena lagi di mobil. Iya, lagi di mobil soalnya. Mari kita doa lagi. Ora basyata rabaya raba raba. Uriya rabo raba syata raba raba. Ora basyata rabo ya rabo raba. Bapak terima kasih. Kau baik, sangat baik dan teramat baik Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Oh, kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi ibadah kami Tuhan. Kami minta hadirat-Mu Tuhan, turun Tuhan. Oh, rabasyara rarabora rabaraba, sehingga kami di rumah kami masing-masing dapat bertemu dengan Engkau Tuhan, dapat menyelam dalam hadirat-Mu ya Abah. Berkati jaringan, berkati perangkat yang kami pakai Tuhan, supaya dari awal pertengahan hingga akhirnya kami dapat sesuatu hal yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Ibadah kami serahkan dalam tangan pengasih-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Silakan. Ya, kita bersorak-sorai di rumah kita masing-masing. Kita tepuk tangan, ekspresikan sukacitamu. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Tidak ada Allah yang seperti ini. Dia Allah yang perkasa bagi setiap kita. Mari yang pria katakan dia ingin lebih lagi. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari para wanita katakan. Sama-sama katakan.
Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari dengan imanmu katakan, Kau sanggup Tuhan melakukan segala perkara bagi setiap kami. Haleluya. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Mari bersama-sama katakan. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sorakan haleluya. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan pujilah namamu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, luar biasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasihnya apa? Apa, Wan? Kasihnya apa, Wan? Kasihnya tak pernah berubah. Puji nama Tuhan. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Kasih Tuhan nggak pernah berubah bagi kita. Apalagi penyertaannya, anugerahnya, dan berkat-berkatnya selalu melingkupi kita. Ada amin, teman-teman? Ya. Wah, luar biasa, bukan? Nah, teman-teman, buat nanti ke depannya, kalau teman-teman ada yang mau berbagi atau kesaksian, ya, jangan lupa sekarang sistemnya kita daftar dulu, guys. Supaya bisa dilayani dengan sempurna. Bisa dilayani dengan tepat. Betul apa betul? Ya. Kan nggak mungkin kesaksian tapi berebutan. Iya kan, Wan? Nggak salah sih, tapi Iya kayak kan? di daftar. Iya kan, bener kan? Iya, Nggak nggak salah. salah juga, tapi daftarnya di mana dulu? Iya kan? Nggak salah kan? Nah, buat teman-teman yang mau berbagi, nanti bisa daftar melalui Vale ya. Mau hubungi nomor Vale. Ih. Ya. Kenapa, Wan? Mas. Si Owen udah mau ketahui. Kenapa nih? Ya, jangan lupa menghubungi nama Vale. Ya. Karet, kasih pacar bisa luntur. Kasih Tuhan Yesus apa tadi? Ya, Kasih Tuhan Tuhan Yesus Yesus tak pernah berubah. Wah, betul. Yes, betul ya. Kereta. Aduh. Betul banget. Apalagi yang udah pacaran pasti tahu tuh. Ya kan? Bukan saya. Ayang. Waduh. Ya, apalagi udah punya ayang, bolehlah. Cerita-cerita dikit perjalanan hidupnya gimana, ya kan? Bukan saya, cuy ya. Yang Siapa, tulus ayo? awas. Oke.
Ya, guys, pokoknya bagi teman-teman yang mau bersaksi, yang mau kesaksian, memberikan kesaksian bisa daftar melalui Vale ya. Vale bisa memberikan nomornya, nanti bisa daftar. Ya. Nanti akan dijadwalkan. Oke? So, guys, biar nggak lama-lama lagi dan kita juga biar ada sesi lebih panjang dengan Kareta karena kita penasaran mau mengulik, mau membahas firman Tuhan yang dari Kareta ya, yang Kareta sudah persiapkan ya. Yang sudah Kareta rangkai ya, yang sudah Kareta gumuli selama beberapa pekan ya, yang sudah saya minta Kareta dari bulan apa sih? Pokoknya sudah lama ya. Kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk menyembah nama Tuhan. Silakan. Kekuatan bagi kami, sumber sukacita kami, sumber kehidupan bagi setiap kami Tuhan yang percaya kepada Engkau. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih lagi angkat suara katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Dengan iman kami mau berkata, Tuhan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
mau sembah Tuhan. Sembah Dia. Engkaulah sumber kekuatan, sumber sukacita kami. Kami percaya Engkau berkuasa. Oh ya namanya Tuhan, namanya Tuhan. Oh ya namanya Tuhan. Biar namanya Tuhan, namanya Karena lama-lama karena lama-lama ya namanya sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar kuasa dalam hidup kami. Ya namanya Tuhan, namanya sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, begitu besarnya kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kekuatanku, sukacita kami. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sebab Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya namanya sini, ya namanya tak, namanya Kami persilakan pada Kareta. Oke. Kedengeran nggak suaranya kalau nggak pakai mic? Dengar Kak? Dengeran Cuma nggak? agak mendem doang. Ya, agak mendem. Oke. Aku soalnya kalau pakai mic ini nggak percaya nih si doginya. Kalau aku lagi ada Zoom, dia kalau denger aku kalau kalian ngomong di layar baru dia denger aku beneran lagi Zoom. Soalnya lagi manja nih doginya aku Ya. mau. Berarti doginya butuh kepercayaan ya teman-teman, bukan partner aja yang butuh kepercayaan ya, dogi pun butuh kepercayaan dari yang punyanya.
Oke. biar gak dikhianati dong. Yogi. Bukti ada suara kalian, dia baru tahu. Oh ya, aku bilang antinya lagi meeting di Zoom, baru percaya dia ada suara kalian. Kalau aku pakai ini kan nggak kedengeran suara kalian pakai Iya. headset. Bagus lah anjingnya. Ya, Jangan kayak sampai Thomas, ada dia butuh pengkhianatan, bukti ya. nanti Thomas jadi butuh bukti. trial moment. Oke, silakan Kak teman-teman. Reta. Kalau di Kul kita jangan kayak ibadah ya, jangan kaku-kaku. Sebelum kita diskusi bareng ya, jadi namanya bukan khotbah lah ya. Kalau ibadah kan khotbah satu arah. Kalau Kul tuh lebih ke diskusi lah ya, sama-sama diskusi tentang firman Jangan Tuhan. tegang. Hah? Jangan tegang lah. Iya, jangan kaku-kaku, jangan tegang. Kecuali nge-zoom-nya langsung sama presiden, boleh tegang gitu. Iya, Tenang, soalnya teman-teman. kalian kan hari Kita Minggu semua udah ibadah. jinak ya. Ya kan? Sudah dilatih dari sini. Iya, kita berlatih. Gitu. Oke, nih kakak dapet temanya dari suplemen Cool Jesse sama Yud. Itu tentang white lies nih. Jadinya apa nih yang mau Tuhan sampaikan ke anak muda? Kok bohong putih? Emang ada bohong hitam, ada bohong putih gitu ya? Bukan bohong putih, ternyata kalau bahasa Inggris katanya kan nggak diterjemahin plek-plek gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya tuh bohong tipis katanya, bohong tipis. Tapi aneh juga gitu ya, kakak berdoa sama Tuhan nih, Tuhan firman Tuhannya nih mau nyampein tentang apa sih, kok ada bohong tipis gitu ya. Berdoa minta hikmat Tuhan, baca lagi suplemen Cool-nya. Jadi teman-teman gini, kita tuh puji Tuhan banget di CK7 itu ada wadah untuk penyusun suplemen Cool. Di dalamnya itu ada Ko Chandra. Nah, tahu dong semua Ko Chandra. Ada yang nggak kenal Ko Chandra nggak? Aku jangan ditinggalin sendiri. Ini bukan ibadah khotbah satu arah loh. Komunikasi dua arah loh. Baru ya belum tahu. Itu layarnya pada ditutup semua, blep 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 blep, udah kayak ini take me out, lampunya mati semua, blep 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 blep. Acara take me out, aku ditinggalin sendiri nih, mati semua. Ini teknik out dalam Cool nih Kak. Sedih banget ini, nggak ada yang milih. Iya, buka mic aja bebas kalau mau ngomong, mau nyeletuk bebas ya. Ini di Cool kan, bukan ibadah hari Minggu. Nah, ya kalian bersyukur di CK7 tuh ada wadah yang namanya tim penyusun suplemen Cool. Salah satunya di dalamnya ada Ko Chandra. Aku sama Kak Charlie, Kak Granito, Mami Grace, dan bagian pengajaran CK7 semua ada di situ. Jadi kita bagi-bagi tugas. Nah, yang bagian suplemen generasi itu ada aku, Kak Charlie, sama Kak Granito. Nah, mereka yang bagian Jesse Youth, aku yang bagian suplemen kids. Jadi setiap minggu tuh pasti ada suplemen Cool. Ya, puji Tuhan banget nih udah disediain suplemennya, tinggal kita bahas di Cool masing-masing. Nah, kebagianlah tema ini gitu ya. Aku berdoa nih Tuhan, biar yang Tuhan mau sampaikan deh ke anak muda di faithfulness ini gitu ya. Teman-teman, kita langsung lihat slide-nya nih. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan sih? Kok ada bohong tipis gitu atau bohong putih? Ada yang bantu pasang PPT kan? Ada ya. Itu sudah. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah Kak. Kelihatan ya? Mungkin bisa di add spotlight ya. Co-host bisa bantu. Nah, udah. Nah, ini kelihatan. Oke, the next. Ini judulnya ya. Nah, teman-teman nih kita lihat nih, ya kita baca. Katanya seringkali itu kita menghadapi keadaan yang ada istilah bohong untuk kebaikan. Emang ada ya bohong untuk kebaikan ya? Bohong untuk kebaikan, sehingga kita mengenal istilah ini, white lies ini tadi ya. Sebenarnya boleh apa enggak sih kalau kita bohong demi kebaikan itu dosanya enggak besar ya? Masa ada dosa besar, dosa kecil ya? Yuk sama-sama kita bahas nih ya.
Yang di sini dari sekolah minggu siapa? Aku taunya Owen dari sekolah minggu. Siapa lagi? Mungkin ada yang lain dari sekolah minggu. Pernah Dulu nggak aku diajarin guru sekolah minggunya ada bohong besar, ada bohong kecil? Nggak pernah. pernah Kan ya? pernah. Nah, tapi nih teman-teman, secara kita tidak sadari, secara kita nggak sadarin nih dalam tanda kutip ya, bukannya sengaja nih, secara kita nggak sadarin, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita, ternyata teman-teman ya, ini berlaku buat aku juga nih firman Tuhan nih, ternyata teman-teman, kadang-kala itu ada ucapan-ucapan kita yang tanpa kita sadarin, kita itu berbohong loh. Nah loh, apa tuh Kareta? Coba kita lihat next slide nih. Nanti ada contoh-contohnya. Kita mau baca di Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Nah, kakak minta volunteer nih, bacain ayatnya yang udah ada di layar. Boleh cowok, boleh cewek. Silahkan. Langsung dibuka mic-nya. Siapa yang mau bacain? Wah, pada diem nih. Yuk guys. Kodwi, silakan Kodwi. Oh, belum dibuka mic-nya, Koko Dwi. Di unmute dulu. Belum kedengeran, Kodwi? Bentar. Oh, co-host, harus jadiin co-host ya? Bentar. Buka. Nah, yuk. Enggak juga kan? Silakan. Sudah dibuka. Ya, oke. Mantap. Janganlah Yosua 1 ayat 8 sampai 9 berkata, janganlah engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Nah, aku minta tolong yang bantu ini operate di spotlight aja tuh ayatnya. Digedein. Satu layar, akunya nggak usah kelihatan. Nah, nih teman-teman ya. Yosua 1 ayat 8 sampai 9 ini mengingatkan kita. Katanya tuh kita jangan lupa loh, jangan sampai lupa memperkatakan kitab Taurat. Ya, artinya renungkanlah itu siang dan malam. Nah, supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, dalam hal ini nih, teman-teman ya, dalam hal ini tuh kalau zaman dulu kan memang kitab Taurat. Nah, di zaman kita sekarang ini kan kita ada GBA ya, Gemar Baca Alkitab. Itu bagus banget gitu ada wadah GBA karena kita belajar bukan hanya kitab-kitab yang pada zaman dahulu hanya kitab Taurat, tapi seluruh isi firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kita dipaksa untuk mau belajar. Awalnya kan dipaksa dulu, ya kan? Anak muda kan kalau nggak dipaksa di GBA kan, aduh ntar dulu. Akhirnya selama setahun tuh buku Alkitab nggak selesai dibaca. Tapi kalau ada GBA, jadi selesai baca satu buku Alkitab setahun. Benar nggak teman-teman? Nah, diingetin ya sama firman Tuhan, kita jangan lupa renungkan itu siang dan malam gitu. Artinya merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati. Karena kalau bukannya aku kuno gitu ya, nggak mau baca sosmed, nggak mau buka IG, nggak mau buka Google, bukan teman-teman. Itu boleh, it's okay sebagai tambahan pengetahuan. Tapi pengetahuan dasar kita adalah firman Tuhan. Jadi ya oke-oke aja mau gaul di sosmed, mau buka IG, mau baca-baca Google, oke. Tapi jangan sampai itu mempengaruhi pikiran kita jadi pengetahuan dasar. Tetap anak muda harus ingat, pengetahuan dasar kita, pengetahuan utama kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Nah, itu yang Yosua 1 ayat 8 sampai 9 ingetin hari ini, ya. Itu harus jadi pegangan utama kita, renungkan siang dan malam tuh firman Tuhan katanya, ya. Supaya kita bisa bertindak hati-hati. Nah, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah,
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Ya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Aduh, ini firman Tuhannya bagus banget, apalagi di masa-masa pandemi, masa-masa krisis ekonomi, masa-masa yang gak menentu hari-hari ini. Mungkin orang dunia khawatir ya, bukan orang dunia aja, kita pun yang udah ke gereja yang katanya ngakunya anak Tuhan, masih ada khawatirnya. Wajar, kakak bilang wajar. Karena kita juga masih terdiri dari daging, ya kan? Masih menginjak bumi, ya iyalah, namanya kebutuhan pasti ada. Yang namanya khawatir ya pasti ada. Tapi firman Tuhan ingetin kita hari ini, nggak perlu kecut hati dan tawar hati. Karena Tuhan Allah kita itu di atas segala masalah yang ada di dunia ini, gitu. Ya, Tuhan yang menciptakan bumi ini kok. Jadi kalau ada sesuatu kejadian di bumi ini yang mengkhawatirkan, yang mungkin orang dunia menganggap wah lagi masa-masa sulit, kita anak Tuhan tidak perlu tawar hati, nggak perlu takut ya. Ini firman Tuhan diingetin. Nah, lalu apa hubungannya Kak sama tingkah laku kita sehari-hari dengan berkata bohong? Ya, tadi kan suruh renungkan siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati. Nah, ini contohnya nih teman-teman ya. Yang namanya bohong-bohong tipis itu suka kejadian secara nggak sengaja nih nyeplos dari mulut kita. Contoh nih, kakak kasih contoh nih ya. Ke rumah temen. Terus mamanya nawarin makan. Owen, ayo makan di sini aja nih, tante udah masak banyak kok. Ayo makan aja di sini. Oh, enggak tante, makasih. Tadi udah makan di rumah, padahal dia belum makan. Itu bohong yang secara nggak sengaja keceplosan, gitu kan? Padahal namanya anak Tuhan, mau dalam kondisi apapun, nggak ada tuh namanya bohong kecil, bohong besar. Kalau mau nggak bohong, bilang aja, oh maaf tante, aku belum lapar. Nanti aja makannya ya tante, mungkin bisa di rumah. Kan bisa ngomong gitu. Ya kadang-kadang kita nih suka basa-basi kan ya, namanya di Indonesia tuh suka basa-basi banget. Kalau di luar negeri kayaknya enggak deh. Berkata ya, tidak gitu ya, apa adanya gitu ya. Kalau di sini nih, ini budaya kita nih budaya basa-basi. Itu apa ya bahasa gaulnya basa-basi ya? Ada yang bisa bantuin kakak nggak? Budaya basa-basi itu apa ya? Nggak enakan gitu ya. Di Indonesia itu nggak enakan. Akhirnya gara-gara nggak enakan, kita suka bohong gitu loh. Nah itu yang dibilang suka kejadian bohong-bohong tipis gitu. Dalam perilaku kita sehari-hari. Itu satu contoh kecil tuh ya. Disuruh makan, bilangnya udah makan kok tante, padahal belum makan gitu. Cuman karena nggak enak gitu ya. Apalagi misalnya. Banyak deh kejadian yang tanpa kita sadarin di keseharian kita. Nah, ini kita mau diskusi nih. Boleh buka mic-nya nih teman-teman. Pernah kejadian apa lagi yang kayak tadi kakak kasih contoh tuh. Nggak sengaja nyeplos. Tapi kenyataannya nggak begitu gitu loh. Ada nggak yang punya pengalaman kayak gitu? Itu yang dibilang bohong tipis yang kita bahas hari ini. Nah, apa? Misalnya mungkin orang tua ya pernah ngalamin gitu ya. Mungkin anaknya mau main mungkin games temennya atau apa ya, nanti aja di rumah kan ada games yang ini nih, padahal anaknya bingung games yang mana ya, perasaan gue di rumah kagak ada games gitu ya. Hal-hal kecil loh, itu hal-hal kecil nggak sengaja, kesannya katanya untuk kebaikan, padahal itu tetap berbohong. Nah teman-teman ada nggak yang punya experience pengalaman kayak gitu? Nih ada nih di chat nih. Jangan bohong jadi anak Tuhan kalau bolong firman ya katanya. Oh maksudnya bolong baca firman Tuhan, bolong baca Alkitab ya. Kodi. Kak, kalau orangnya nggak enakan gimana Kak? Nah itu makanya tadi aku kebetulan akunya orangnya nggak enakan nih Kak. Iya, di kita itu budaya nggak enakan tuh. Budaya basa-basi, budaya nggak enakan. Kalau bahasa Jermannya budaya paisengki. Waduh, apa tuh? Apaan tuh? Waduh, paisengki lagi. Apaan tuh ya? Orang tua zaman dulu tuh suka ngomong, dia mah paisengki sih gitu. Paisengki apaan tuh? Bahasa Mandarin ya?
generasi 2004 ke bawah mungkin nggak tahu ya. Kodwi tahu ya, Kodwi ya? Aku juga sama kok guys. Nggak tahu juga guys. Aku tuh, guys. Baik kunci ya. Tanya, lu Pai Sengki sih katanya. Apaan tuh, Pak? Ya, enak kan gitu. Apalagi tuh contohnya. Coba Abed pernah nggak kejadian nyeplos Apa ya? sesuatu yang udah nyeplos baru mikir, oh iya ya, harusnya kan emang gue belum begini, tapi gue udah ngomong begini karena nggak enak gitu. Pernah nggak, Abed? Oh, iya. Paling seringnya itu sih Kak, yang tadi Kak Reta udah bahas duluan ya soal ditawarin makan itu. Paling sering banget itu. Apalagi kalau orangnya udah baik banget gitu kan. Makan gitu kan. Mau nolak juga takut apa? Istilahnya takut dia tersinggung kan. Takut gimana gitu kan. Mau bilang apa gitu kan. Bingung juga akhirnya yang muncul itu. Pas lagi makan baru mikir, lah kok saya bohong ya? Iya, bener kan? Paling sering itu. Nggak tahu kenapa kayak mau bilang bilang jujur aja kayak berat banget. Apalagi orangnya itu udah baik banget gitu loh. Itulah bohong-bohong tipis itulah yang suka kita keceplosan, nggak sengaja gitu kan. Iya. Apa ya, di sini ada yang jadi anak paling gede nggak? Atau nggak usah anak paling gede deh, yang punya adik, ada nggak yang punya adik? Val. Ayo Apa? Val. Ale. Dirimu punya si Wonson kan Val. Si Queen juga ada adik ya, bukan saya doang di sini. Ayo Queen. Para kakak nih, sama para kakak sering banget nih. Adiknya kena kibul bohong tipis atau white lies itu tadi. Kok tahu? Ayo loh. Misalnya lagi ngerayu adiknya nggak mau pulang gitu kan, nggak mau pulang dari mall atau nggak mau pulang dari rumah temennya, terus disuruh jemput sama mama papa, suruh jemput adik kamu tuh biar mau pulang gitu. Udah deh, mulai deh. Dek pulang yuk. Ntar kakak beliin apa kayak coklat atau apa, tahu Iya. Pas pulang nggak pernah dikasih sama sekali. Kalau taunya adanya ngambek gitu ya. Waduh. Enggak ada ngambek, paling lupa biasanya. Lupa. Dilupain biasanya. Dia dilupain. Berbahagianya kalau adanya lupa, kalau adanya nagih gimana? Enggak. Bisa aja. Kalau adanya nagih gimana? Kakak kan udah janjiin aku mau beli es krim, Kak. Mana es krimnya, Kak? Bilang apa, yo? Seringnya sama temen. Ya itu tanpa kita sadarin itu nggak sengaja kita itu udah bohong loh ya. Nah ini nih firman Tuhan sore ini ingetin kita, nggak ada tuh yang namanya bohong gede, bohong kecil tuh nggak ada. Tetap namanya itu bohong. Ya bohong itu memang nggak boleh di firman Tuhan. Memang kita harus berkata apa adanya. Berkatalah apa adanya. Sama seperti kalau punya pacar, kalau baru nembak, masih baru-baru PDKT, yang manis-manis semuanya diobral gitu ya. Pas udah jadian 1 tahun mulai deh kelihatan jeleknya, ngambek-ngambeknya, marah-marahnya gitu. Berarti pacarnya Pal. Apaan? Kok saya bohongin gitu loh ya. Apa adanya bukan ada apanya ya. Jangan ada udang di balik bakwan ya teman-teman. Jadi nggak boleh ya teman-teman yang namanya bohong-bohong kecil ya, kecil-kecilan lah kareta, namanya juga demi kebaikan. Nggak ada tuh bohong-bohong. Gimana ya, sering sekali sepertinya. Kadang misalnya kayak gini sih, kadang kayak buat kesalahan gitu kan, buat sebenarnya apa ya, bukannya mau berbohong ya Kak, cuman kayak takut dimarahi gitu kan, makanya jadi kayak ya udah deh mending gue diem dulu deh waktu, tapi bukan berarti mau berbohong ya Kak, cuma kan lagi nyari waktu untuk waktu momen yang pas untuk ngomong gitu loh Kak. Itu gimana tuh Kak? Nah itu aku setuju sama Owen, lebih baik kalau momennya nggak pas kita berdiam diri ya. Itu ada firmannya, ayo siapa yang bisa nebak? Ini kakak jadi dapat inspirasi dari Owen ini. Tebak Ben. Ayatnya ya, yang bisa dapetin ayatnya kakak mau bagi-bagi hadiah nih. Yo, Pal. Adanya pulsa ayo, ya. Pal.
anak didiknya Kareta, Val. Ayo, Val. Yang tadi Awan ngomong bener banget kalau memang Lu Ben kita aja ya, mau nanti hadiahnya bohong, bagi 2 Ben. iya. Hadiahnya bagi 2. Nih ya, yang tadi Awan bilang kalau kita nggak mau bohong lebih baik kita diam dulu, cari waktu yang pas ya. Sekarang kakak tanya, ada ayatnya di Alkitab yang kurang lebih tuh intinya lebih baik banyak mendengar daripada berkata-kata. Ayo cari ayatnya. Di mana? Di mana? Buka mic duluan yang udah dapet. Dapat Kak. Di mana? Google ya? Gimana Google? Terserah mau cara Google, mau cara buka Alkitab, yang penting udah dapet duluan. Ini kan Lucu. Wah, parah curang pakai Google. Ayo apa? Ayo. Aku dapatnya di Yakobus 1 ayat 19 ya dapatnya. bisa Yakobus ditayangin 1. nggak tuh multimedia? Ben, ayo Ben, cari Ben. Yakobus 1 ayat 19, Ben. Ayo Ben, jangan males Ben. Nanti hadiahnya bagi 2 Ben. Hadiahnya bagi 2. Iya loh. Yakobus, aku baca dulu ayatnya. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Itu Kak. Iya, jadi jangan banyak ngomong. Kalau kita banyak ngomong akhirnya jadi bohong. Ya, lambat Saya aja. sering gimana ya? Lambat berkata-kata, tapi maksudnya supaya menghindari kita tuh berbuat dosa. Tapi susah nih kalau kayak aku, Awa, Owen, terus Abed kan orangnya demen ngomong ya. Jadi mesti ngerem-ngerem nih kata-katanya, jangan sampai kita berbohong. Ya, Sering bablas, Kak. sering bablas. Jadi hadiahnya jatuh kepada Owen. Terserah Owen nanti japri aku ya, mau pulsa atau mau Bagi 2 ya, Kak. aku. Tuh, Wan, dipalak sama Vale tuh, Wan. Bagi 2 katanya, Wan. Bagi 2 berarti 25-25, karena hadiahnya 50. Oh, alah. Nggak jadi. Nggak jadi. Terserah tuh kalau OVO bisa buat beli GrabFood ya, 50.000. Iya. 50.000 mau beli apa? Wah, Palingan banyak apa sih, Pak? di GrabFood. Makanan yang 35 aja ada. Val, tenang, Val. Di tempatku ayam bakar sama soto aja dapat 34.000, Val. Nah, Ayam kalau bakar zaman madu sama sekarang soto cari di loh, jalanan, 34.000. Tapi kayak lumayan juga ya. cari di jalanan Di Cilok, 50 lembar belum tentu ada loh. Tuh, Wan. Ambil Wan, kesempatan, Wan. Terserah Lumayan. Owen Tahu buat diambil jajan, atau mau Wan. dikasih ke dia, Lumayan tuh, Kak. nanti WA Beli japri. cilok sampai bermeledak lumayan tuh. Lumayan kan? Lumayan, Iya, apalagi betul. Awan kan doyan makan kan. Thank you. Kebetulan Awan doyan makan di Kareta nih. Oh, Statusnya terkadang iya. Indomie. Enggak Kak, enggak mau. Iya lumayan tuh 50.000. Beli cilok sampai perut mau meledak tuh Kan lumayan. di mute kan, aduh. Sampai meledak. Nah, jadi kalian udah ngerti ya, yang namanya bohong tipis itu sore ini firman Tuhan. Kok kalau tiap hari bohong gitu gimana ya? Hah? Kalau hampir tiap hari bohong gitu gimana ya? Ya Dosanya dosa, nambah. berdosa. Kalau setiap hari Yang berdosa kayak udah. kepuasan gitu, gampang resepnya. Apakah saya bertimpal-timpal? Berdoa, minta ampun sama Tuhan. Aduh Tuhan, maaf banget Tuhan. Tadi aku keceplosan ngomong begini, padahal kenyataannya enggak. Ampuni. Saya sebenarnya nggak keceplosan. Berarti namanya sengaja ya? sudah diplanningkan Kak dia, Kak. Ya tapi jangan minta ampunnya berkali-kali. Tuhan bingung pas ngeliat ini anak gua minta ampunnya berkali-kali, keceplosan lagi. Kalau aku jadi Tuhannya pusing, bisa garu-garu kepala. Dan nih anak ampun. Udah Garu-garu kepala. tadi pagi bilang maaf, keceplosan. Sore ini minta maaf lagi, keceplosan. Sehari bisa 3 kali kali ya? 10 3 kali sehari. Waduh, kayak minum obat. Oke, kita lihat the next slide ada apa. Nah, ini nih. Jadi goal-nya kita itu diharapkan dapetin goal-nya nih ada beberapa poin nih, teman-teman. Ya, nih. 1, perubahan paradigma itu
Bukan sekadar berubah yang gimana-gimana, tapi justru perubahan paradigma itu artinya kita belajar. Belajar untuk apa? Belajar bahwa menjadi murid Kristus itu harus yang sejati, bukan yang tanggung-tanggung, teman-teman. Yang sejati loh. Hari gini nyari sesuatu yang sejati susah ya, teman-teman ya. Cinta sejati aja susah dapetnya loh. Hari ini Kareta ngomongnya tentang cinta-cinta dan pacaran melulu, mentang-mentang biut. Ya, jadi murid Kristus yang sejati loh, bukan yang KW. Ya kalau beli berarti Kareta udah KW nggak apa-apa, pengalaman mau nih. beli sepatu KW1, KW2 nggak apa-apa, tapi kalau murid Kristus tuh nggak boleh KW, harus sejati. Ya, artinya apa? Jadi murid Kristus yang sejati, nggak hidup lagi dalam kebohongan, teman-teman. Nah, itu pelajaran pertamanya ya. Jadi paradigma yang baru itu, perubahan paradigma itu artinya kita belajar hidup jadi murid Kristus yang sejati, bukan KW1, KW2, KW3, yang asli. Sejati itu asli. Murid Kristus yang asli. Artinya apa, teman-teman? Nggak hidup lagi dalam kebohongan. Yang kedua, kita itu harus belajar hidup, menjaga integritas dari masa sekarang nih, dari masa muda kita. Kalau yang nggak tahu integritas, jangan-jangan beneran ada yang nggak tahu nih. Integritas apa, Bet? Bet, coba Bet, bantuin jawab Bet. Integritas apa, Bet? Apa pertanyaannya apa? Mohon maaf tadi lagi minum. Oh, integritas apa, Bet? Itu kan katanya harus menjaga integritas dari masa muda. Waduh. Giliran yang susah ngasih ke aku ya? Waduh. Waduh. Gembala cool katanya. Waduh. Jago. Gembala cul. Oke, integritas itu apa yang mau diucapkan dan apa yang sesuai di hati itu harus balance. Hatinya murni, ucapannya benar. Hatinya buruk, ucapannya ngawur. Ya, benar ya, Bet. Bagus banget nih jawabannya, Bet. Bet mau hadiah lagi, Bet? Kalau bonus sih ya puji Tuhan. Nah, nanti japri aku ya. Mau OVO atau mau pulsa. Pokoknya standarnya 50.000. Wah, puji Tuhan. Lebih, tidak kurang. Wah, puji Tuhan. Ini teman-teman ya, yang tadi Abed bilang benar banget. Kakak cuma mau tambahin sedikit. Jadi, apa yang kita ucapin itu harus sesuai sama tindakan kita. Jangan kita ngomong anak Tuhan. Gue ke gereja, gue ibadah. Tapi kehidupannya sama sekali nggak sesuai. Itu namanya integritas. Integritas itu walaupun nggak dilihat orang, nggak dipuji orang, ya, nggak disanjung-sanjung orang, tapi kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu integritas. Mantep nggak tuh? Ya, sekali lagi nih kakak ulangin ya. Integritas itu yang Abed tadi bilang benar banget ya. Apa yang di pikiran, di hati, itu yang keluar di ucapan dan tindakan juga sesuai, balance ya. Nggak cuma ngomong tapi tindakan benar. Artinya, walaupun nggak ada yang ngeliat kita, nggak ada yang muji kita, nggak ada yang menyanjung-nyanjung kita, tapi kita tetap melakukan yang benar. Yang benar kalau dalam umat Tuhan tuh artinya sesuai firman Tuhan yang benar, udah nggak ada lagi yang lain. Kebenaran itu cuma ada satu-satunya, firman Tuhan. Itu tuh teman-teman. Jadi walaupun nanti Kareta nggak sharing firman, Abed nggak ada di Kul gitu, Owen nggak ada di Kul, kalian di rumah nggak ada yang lihat gitu ya, kalian tetap jadi anak Tuhan yang beneran, nggak yang cuma waktu di kamera Kul, waktu Zoom jadi orang baik gitu ya. Pas sudah selesai Zoom, berubah total, jadi anak yang nggak tahu kemana. Jadi generasi yang nggak karuan. Baiknya cuma waktu di Zoom call doang. Nggak begitu, teman. Ya, jadi kalau integritas itu, walaupun nggak ada orang yang muji kita, nggak ada orang yang lihat kita, kita tetap melakukan yang benar. Ini nih, pikiran, hati, ucapan, tindakan, sama semua. Sesuai firman. Gitu. Nah, itu goalnya yang mau dicapai ya hari ini dari firman Tuhan itu, teman-teman ya. Harus punya
baru, artinya perubahan paradigma itu dengan belajar jadi murid Kristus yang sejati, bukan yang KW, ya. Pacaran boleh deh lu obral gitu ya, yang bagus-bagus di depan, tengah-tengah baru kelihatan yang jelek-jeleknya. Tapi waktu jadi murid Kristus, nggak bisa begitu teman-teman. Waktu pertama doang bertobat, kenal Tuhan, udah kesininya makin mundur, bukan makin bertumbuh, ya. Tapi harus jadi murid Kristus sejati, artinya kita hidup tidak dalam kebohongan lagi. Itu yang namanya keceplosan, paisengki, nggak enakan, itu dikurangin teman-teman. Ya, belum bisa 100% total hilang, tapi mulai dikurangin nih hari ini teman-teman, dikurangin gitu ya. Aduh, gue kalau ngomong nih mesti apa adanya nih, kalau ditanya nyokap, ditanya bokap, ditanya temen, harus ngomong apa adanya. Ingat-ingat nih teman-teman, ingat-ingat. Kan hari ini udah denger nih firmannya. Nggak ada tuh bohong-bohong tipis demi kebaikan, nggak ada. Itu teman-teman ya. Oke, the next slide. Udah mau habis. Terakhir nih kayaknya. Ini tadi kita udah diskusi. Ya, ini udah kita lakukan nih. Tadi kita udah ngobrol banyak, udah diskusi. Kakak cuma mau ambil yang poin ketiganya. Saling mendoakan hari ini. Kita doa berantai boleh nggak, Bet? Masih ada waktu nggak, Bet? Boleh. Ya, kan itu dibilang saling menguatkan, saling mendoakan. Cuma ini berarti kalau kakak lihat ditampilin galeri deh. Aku mau lihat nanti siapa doain siapa gitu ya. Galeri. BTW di kolom chat ada yang request tuh Kak. Ada pertanyaan tuh Kak di kolom chat. Katanya pacaran dosa nggak sih Kak? Katanya. Kok pacaran dosa tuh? Tuh, ada yang nanya tuh Kak, pacaran dosa nggak sih Kak? Kayak Kak butuh bikin sesi khusus deh Oh ya, Kak. Sama... Abed nanti undang aku khusus tentang pacaran ya. Aku jelasin. Boleh. Beneran, Boleh, nanti aku ada bahannya. Boleh. Nah, kita bikin SGL mini di Cool Faithfulness. boleh juga. Kalau kakak mau jawab yang singkat dulu sekarang, yang singkat nih ya, soal nanti embel-embelnya nanti sesi berikutnya. Pacaran dosa nggak? Enggak. Tapi selagi itu dalam kekudusan Tuhan. Itu aja kakak jawab singkatnya dulu. Ya, itu di Singkat, firman Tuhan nggak ada soalnya. Nggak ada tulisan jelas di ya, Paul. Pacaran itu dosa, nggak ada. Ya, jadi kakak cuma jawab pacaran itu nggak dosa selama pacarannya dalam menjaga kekudusan. Gitu. Ya, teman-teman, oke? Paul paham, Paul? Sekarang doa berantai nih, aku lihat yang ada di layar aku ya. Oke. Ini apa namanya? Bentar. Teman-teman, kalau aku sebut ingetin ya, soalnya takutnya ntar aku lupa lagi udah sebut. Bentar. Nah, ini kalau di layar aku dimulai dari berarti oke. Oh, aku doain Abed, Abed doain Owen, Owen doain Kodwi, Kodwi doain Valeren, Vale doain Ci Agatha, Agatha doain Owen, Owen doain Queen. Terus udah ya, habis ya? Ada yang belum disebut nggak? Bentar, spesial. Nanti ya? nanti aku yang doain Kareta. Gantian. Ya? Oh, terakhir ya muter, Abed. Udah, selesai kan? Nggak ada yang kelewat kan? Oke, kita mulai ya teman-teman, berarti mulai dari aku ya. Teman-teman doain sungguh-sungguh waktu kalian sebut namanya. Ya, doain sungguh-sungguh supaya kita nih generasi muda benar-benar dipakai Tuhan, dan kita nih hidup nggak sia-sia, karena hidup di dunia tuh cuma sebentar loh, sebentar banget ya. Entah tengah malam ini, entah besok, bisa aja Tuhan datang, nggak ada yang tahu kapan ya. Jadi kita doa sungguh-sungguh biar kita ini selalu siap sedia menjadi murid Kristus yang sejati, yang hidupnya benar-benar lagi di dalam Tuhan, yang nggak hidup dalam kebohongan gitu ya. Terus sama-sama kita saling menguatkan. Oke, aku mulai ya. Doanya nggak usah panjang-panjang ya teman-teman, soalnya waktunya terbatas. Tapi yang penting gini loh teman-teman, Tuhan nggak melihat kata-katamu,
Tuhan melihat hatimu ketika mendoakan seseorang itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, jadi nggak perlu panjang-panjang, tapi yang penting sungguh-sungguh. Oke, aku mulai berdoa buat Abed. Labaya Shandara Lapatakara Labaya. Labaya Shandara Lawaya Takara Labaya. Tuhan, aku membawa Abednego Tuhan. Abednego Tuhan. Engkau melihat kesetiaan anakmu, ketaatan anakmu. Bapa, hamba berdoa setiap apa yang menjadi cita-cita, harapannya, masa depannya aku taruh di dalam tangan-Mu. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau turunkan urapan atas Abednego sebagai gembala kul Tuhan. Engkau tolong berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam memimpin kul ini. Terutama juga dimanapun Abednego berada, ia boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi Alkitab yang terbuka. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi dimanapun dia berada, dia menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, aku serahkan Abed ke dalam tangan-Mu. Amin. Ora basyatara bayarara barara barara. Uriarara boyarara barara 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 barara. Demikian juga Tuhan kami bersatu hati berdoa Tuhan buat anakmu Owen ya Bapa. Ora basyatara raboyarara barara barara. Kau berkati Owen ya Abah. Di setiap apapun yang ia lakukan, di studinya Tuhan, di kampusnya ataupun di apapun pelayanannya Tuhan yang ia lakukan. Engkau jadikan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Kau berikan kepintaran, kau berikan hikmat marifat-Mu ya Abah. Turun atas anakmu ini ya Tuhan. Berikan dia roh penurut Tuhan terhadap kedua orang tuanya Tuhan. Kau berikan juga roh keunitian Tuhan. Supaya ia dapat bersatu hati bersama keluarganya dan menjadi dampak Tuhan di lingkungan tempat tinggalnya Tuhan. Kami serahkan Owen dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa hanya Engkau saja Tuhan yang dapat memelihara kehidupan Owen. Terima kasih Bapa. Amin. Kuralabata kaya ralabaya ralabasya karalabaralabata kaya ralabaralaba. Kuralabata kaya ralabaya ralabaya ralabaralabasya karalabaralaba. Kiralabata kaya ralabaya ralabasyanda karalabaralabaralaba. Bapak mau berdoa Tuhan sore hari ini untuk anakmu Tuhan, untuk Queen, untuk Kodui Tuhan yang telah hadir di kulhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau urapi mereka Tuhan, berkati mereka satu persatu Bapa untuk menghidupi apa yang harus mereka rubah dalam kehidupan mereka Tuhan. Paradigma yang baru Engkau berikan kepada mereka, hikmat-hikmat-Mu, berkat-berkat-Mu yang baru terus Engkau akan curahkan Bapa. Biarlah kami Tuhan, Bella Queen juga dengan Kodui bisa menghidupi tema White Place ini dalam kehidupan mereka. Biar mereka boleh belajar bahwa tidak ada lagi yang namanya bohong-bohong tipis Tuhan. Tapi biar kami boleh belajar Tuhan untuk jadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang berkenan di depan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan habis Owen siapa tadi? Queen ya. Kayaknya aku deh ya. Oh ya, habis Kodui Queen. Ya, silakan Oke. Kodui. Aku berdoa buat Valeren ya. Halo? Iya. Iya kok. Oke deh. Aku berdoa untuk Valeren supaya menjadi berkat dimanapun Valeren berada Tuhan. Engkau berkati juga orang tuanya. Tuhan berkatilah kinerjanya, usahanya Tuhan, dimanapun Valeren berada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Atau dia mempunyai sakit penyakit atau apapun, diberikan kesehatan, kekuatan buat daripada Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu, kuserahkan apapun yang Valeren butuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini aku doain siapa nih? Tadi suaranya kecil nggak kedengeran. Valeren doain Queen ya? Enggak, aku doain Agatha. Ya, Valeren doain Ci Agatha. Nanti Ci Agatha baru doain Queen ya? Ya, berarti Queen doain Ruben. Oh, oke.
Ya. Selamat sore Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menjadikan Ruben anak yang baik. Kiranya Engkau selalu memberkati dia dan Engkau selalu melindungi dia bersama keluarganya. Tuhan, kiranya Engkau juga menjadikan dia anak yang berguna, anak yang rajin. Kiranya Engkau selalu melindunginya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pak Leren doain Ci Agatha, baru Ci Agatha doain Queen ya. Iya, habis itu bukannya tadi harusnya sebelum Queen aku habis Kodwi kan aku dulu. Habis aku Kak Agatha, habis Kak Agatha Queen kan, habis Queen harusnya Ruben. Iya, nggak apa-apa deh, udah ke-skip. Lanjut aja, Vel. Iya. Tuhan aku berdoa. Tuhan, ya dari tadi. Tuhan, aku mendoakan Kak Agatha, anakku yang ini. Semoga kau memberi kerajinan dan berkatilah dirinya agar dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Ya Tuhan, ku menyerahkan Kak Agatha ini kepada tangan-Mu dan ku serahkan juga masa depannya kepada tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kak Agatha doain Queen. Kak Agatha. Wah. Skip ya? Oke, kalau gitu dari Kak Agatha ke Queen. Queen tadi udah doain. Berarti habis ya, Abed doain aku terakhir. Yuk teman-teman, kita satu hati, kita doain, kita bersama-sama, kita berdoa buat pembicara kita hari ini, teman-teman. Kita doain Kareta. Mari kita arahkan tangan kita dengan iman, kita tumpangkan tangan kepada Kareta. Ora basyato boyara raba 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 raba. Uriara raboyara raba syata raba 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 raba. Inara raboyara raba syana raba raba raba. Uriara raba 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 syara raba 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 raba. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan pada kami sore hari ini Bapak. Dan kami bersatu hati Tuhan untuk mendoakan Tuhan, anak-Mu Kareta Tuhan. Kita arahkan tangan kita kepada Kareta ya teman-teman. Oh rabasyato boyara raba 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 raba. Kau berkati ia Tuhan. Apapun yang ia sedang kerjakan Tuhan. Apapun pelayanan yang ia geluti Tuhan di bidang pemuda dan anak ini Tuhan. Kau urapi, Kau perbuat ia berhasil dan beruntung Tuhan. Engkau jagai Tuhan. Dan Kau jadikan Kareta Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi dampak bagi banyak orang Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan Kareta Tuhan. Tutup bungkus kehidupannya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau berikan kesehatan yang sempurna. Kau berikan hikmat marifat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Perlindungan, penyertaan, dan perkenanan Tuhan yang berasal daripada-Mu turun atas kehidupan Kareta Tuhan. Pergumulannya Tuhan, aku tidak tahu, kami tidak tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Engkau sendiri yang tahu Tuhan, dan kami berdoa apapun yang dari pergumulannya kiranya dapat selesai, kiranya dapat ujung-ujungnya dapat menang, ujung-ujungnya dapat memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kau berkati Tuhan, tutup bungkus Kareta dalam tangan-Mu saja Bapa. Jadikan ia lebih berdampak, lebih lagi Tuhan. Di bidang pemuda dan anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kareta kami serahkan dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, selesai sharing dari aku. Aku balikin lagi ke hostnya. Puji Tuhan. Luar biasa. Kembali lagi kepada saya, jangan bosan. Ya, jangan bosan. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau buat Valnya jangan bosan ya, Val. Everyday you. Coba bosan duduk lantai doang, pegel. Oke, thank you so much buat Kareta hari ini. Terima kasih telah menyempatkan diri di tengah kesibukan, di tengah kelelahan yang dari Sentul, macet, saya tahu. Di macet di tol Jakarta Cikampek ya. Tahu banget. Iya. Ya. Tuhan berkati Kareta berlimpah-limpah ya. Salam buat keluarga besar. Dan kiranya doa kami Kareta dan keluarga besar aman dalam tangan Tuhan. Ya. So guys, kita nggak perlu rangkuman lagi karena sudah jelas banget ya. So kita langsung saja masuk kepada foto bersama. Silakan teman-teman open camera-nya.
Kita open cam. Tunjukkan wajah cantik, wajah ganteng kalian ya. Yuk, aku yakin ya, yang walaupun yang belum mandi, tenang, nggak apa-apa ya. Nggak kecium ya. Yuk, silakan. Val, ayo Val, buka kamera Val. Ajak si Wonson Yo, Val. sorry si Watson like si Watson. Jadi ketularan. Abangnya sendiri ketularan saya. Tahu lagi kenapa ya? Lagi cengeng-cengeng ya, lagi di luar. Tahu tiba-tiba nangis aja. Ben bisa open cam Ben? Apa masih error? Biarin si Ruben anaknya emang. Win bisa open cam? Tadi ada Karen hilang ya? Karen hapus. Iya, dia terlempar. Nah, Ruben bisa open cam. Luar biasa. Oke, Kak Agatha bisa open cam? Si Karen ini kelempar ya kayaknya. Iya. Karen hapus. Maklum Kodwi, jaringan sepertinya sih. Oke. Ya, Jaringan jadi- lewat terbang dah. Jaringan terbang, jaringan terbang. Iya, jaringannya terbang. Untung jaringan bukan orangnya ya. Yuk, Wan silakan Wan. Oke, yuk kita foto bersama ya. Satu kali aja. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Lagi gaya begini, yuk. 1, Gaya 2, lo, 3, 2. 3. Oke. Oke, thank you so much teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir pada cool hari Thank you ini. teman-teman. Makasih Ah. semuanya. Dan Kondisi tunggu berkati. dulu, jangan bubar dulu karena kita belum doa berkat. Jangan bubar dulu. Pengumuman dulu. Tenang. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk besok. Silakan. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sebab Dia Tuhan yang dahsyat, sorakan Yesus dahsyat. Haleluya. Sambil angkat tangan kita, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Come on. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih ya. Itulah pengumuman kita untuk sepekan ke depan. So jangan lupa minggu depan kita libur ya, karena minggunya tanggal merah. Jadi Sabtu Minggu kita libur. Kita bertemu lagi tanggal 16 Juli di meeting ID dan passcode yang sama dengan hari ini. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian, ajak saudara-saudara kalian untuk bersama-sama kembali berfellowship, bersekutu, dan saling mendoakan. Karena spesial ya yang sharing firman. Nah, teman saya yang akan sharing firman ya, orang yang lagi tutup kamera jangan hilang tiba-tiba ya. Nanti kalau kamera nggak bisa dibuka baru deh. Ya, nggak canda-canda ya. Ya, orangnya jangan lupa ya, sebarkan flyernya ke teman-teman kalian, dan kami mengundang juga dengan hormat Kareta buat tanggal 16 jangan lupa join juga. Kita akan bersama-sama mendengarkan Owen sharing firman Tuhan dengan tema part 2 dari penyertaan Tuhan sempurna ya. Jangan lupa ajak Konito, jangan lupa ajak Kak Juliana
Jangan lupa ajak Coach Charlie ya. Biar ramai kita di sini ya. Jangan banyak-banyak cuy. Ya. Siapa tahu Pale mau ngajak papanya, ngajak mamanya, ngajak omnya, tantenya, kakeknya, siapapun lah ya, pokoknya ajakin aja. Sebenarnya kan tema yang part 1 itu kan ini Kak, Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi memang sih itu kan harusnya kan aku bergumul di tahun 2021, tapi kan ada beberapa halangan yang terjadi, jadi aku bawakan di tahun 2022 aja Kak. Gitu. Khotbah. Dan apa namanya, tahun part 2 itu kan penyertaan Tuhan sempurna, jadi pasti ada relate-nya juga dengan tahun paradigma yang baru sih. Ya, betul sekali guys. So, jangan lupa bawa pulpen, siapin pulpen, siapin kertas, catat hal pentingnya ya. Kalau butuh alamatnya Owen bisa japri saya ya. Silakan boleh. Kasih dong alamatnya, mau saya grebek. Mau saya gerebek. Bukan aku yang minta loh. Ayo makanya. So, guys, jangan lupa ya, 16-nya Owen, 23-nya seseorang lagi, dan 30-nya kembali dengan saya ya. Cara premier di YouTube channel dari Online Co Faithfulness ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita, Valerian Jovan Nathaniel. Gak usah lengkap-lengkap. Namanya begitu, Pak. Ya, tapi kan gak usah lengkap-lengkap. Yo. Tuhan, terima kasih atas pemberkatan-Mu sepanjang ibadah kami tadi. Karena kami telah selesai, dan berkatilah kami agar kami bisa melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Dan berkatilah Kareta yang telah berbagi firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Selanjutnya kami akan menerima berkat dari hamba-Mu yaitu Kak Abed. Angkatlah kedua tanganmu dan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji matanya Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati menyertai kita semua. Mulai malam hari ini, esok Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dan sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. On fire, puji Tuhan.